Nah, Sumara ya. Ya Bang, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 07 TPLP 007. Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kelompok kami membuat aplikasi tentang pengembangan aplikasi rekrutmen pegawai untuk Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan fiktif yang kami buat. Perusahaan fiktif yang kami buat adalah bernama PT Radar Teknologi, didirikan oleh sekelompok pemuda yang tertarik dalam bidang teknologi informasi milenial yang memiliki impian untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi umat manusia. Saat ini fokus pada penyediaan solusi IT untuk optimalisasi proses bisnis di perusahaan bisnis dan pemerintahan. Kami di sini untuk membantu mereka mengembangkan keunggulan kompetitif, berkontribusi langsung pada efisiensi, pertumbuhan, penjualan, keuntungan, dan realisasi tata kelola. Tim kami terdiri dari orang-orang teknik informatika yang lulus dari ternama di Indonesia dan juga berpengalaman dalam melakukan proyek pengembangan perangkat lunak untuk perusahaan lokal dan internasional. Amin. Visi dan misi yang kami buat, visinya adalah kehidupan kerja harus seimbang, perusahaan kita akan menjadi tempat kerja yang ideal untuk mengekspresikan hasrat, memenuhi kebutuhan, membangun keluarga yang bahagia, mendidik generasi mendatang, menikmati hidup, dan berkontribusi bagi masyarakat. Misi yang kami buat adalah menjadi perusahaan teknologi yang kreatif, inovatif, dan kredibel di Asia Tenggara pada tahun 2020. Udah lewat, 2021, untuk memberikan solusi pemecahan masalah yang berkualitas tinggi dan menguntungkan bagi pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Iya. Saya akan melanjutkan dari kelompok saya untuk saya menjelaskan tenaga ahli. Kelompok proyek kami terdiri dari 6 orang, yaitu Reva Joshua sebagai project leader, Aulia Aditya sebagai database administrator, Denis Iskandar sebagai programmer, dan saya sendiri dan teman saya Ron Rizky Perlindungan sebagai user interface, Anggi Ramadan sebagai administrator legal. Kelompok kami sudah memiliki banyak pengalaman di bidang pemrogramming yang terlampir di biota lampir. Lewat kerjaan, perusahaan kami sudah banyak mengerjakan pesanan klien-klien swasta maupun pemerintah seperti portal web aplikasi sampai dengan whistleblower. Seperti portal Android aplikasi sampai dengan whistleblower. Terus kami menguasai banyak platform pemrograman yang umum digunakan sebagai bahasa PHP, Java sampai dengan Android, iOS native. Kami sudah aktif mengerjakan proyek-proyek lain sejak tahun 2015. Terus lanjut. Siapa? Untuk analisis kebutuhannya, untuk mempermudah semua sistem kebutuhan 2 jenis. Kebutuhan fungsional
dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nanti dilakukan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Untuk proyek kali ini, Kemkominfo membutuhkan suatu aplikasi rekrutmen pegawai karena sedang membuka beberapa lowongan pekerjaan. Aplikasi rekrutmen yang dibutuhkan harus mudah diakses oleh calon pelamar sehingga dipilihlah aplikasi berbasis Android. Selanjutnya, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Roni Rizky Perlindungan. Oke, saya Roni akan menjelaskan use case. Oke, pada use case diagram di sini diketahui bahwa aktor yang terlibat pada proses tersebut adalah calon pegawai, admin, dan bagian kepegawaian. Admin melakukan tugas berdasarkan tugas dari bagian kepegawaian. Admin melakukan untuk login, hak akses, dan memiliki beberapa hal yang bisa dilakukan, diantaranya memasang pengumuman perekrutan pegawai, verifikasi data calon pegawai yang ingin melakukan lamaran untuk melengkapi data dengan syarat harus memperoleh user account terlebih dahulu. Admin memasang daftar calon pegawai, seleksi, dan jadwal seleksi. Kemudian admin memasukkan hasil seleksi pegawai atau daftar calon pegawai yang diterima berdasarkan hasil akhir dari bagian kepegawaian. Calon pegawai melihat pengumuman perekrutan pegawai, melakukan registrasi untuk mendapatkan user account. Setelah mendapatkan user account, calon pegawai melakukan login dan melengkapi data-data. Sebagai syarat melamar lowongan pekerjaan, kemudian calon pegawai melihat pengumuman calon pegawai yang diseleksi dan jadwal seleksi. Setelah itu, calon pegawai melihat pengumuman hasil seleksi pegawai. Bagian kepegawaian memiliki hak atas data-data calon pegawai seleksi yang telah mengisi data untuk melamar lowongan pekerjaan untuk ditindaklanjuti pada tahap seleksi sesuai kebutuhan dan daftar calon pegawai, seleksi dan jadwal, serta halaman pengumuman hasil seleksi pegawai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, Aditya Aulia. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari sequence diagram. Untuk sequence diagram yang pertama yaitu adalah sequence diagram untuk yang pelamar kerja. Untuk di sini aktor calon pegawai melakukan registrasi untuk mendapatkan user akun dan dapat melengkapi daftar diri, verifikasi registrasi. Kemudian dia ada aplikasi user account, verifikasi account, data diri persyaratan, dan kemudian dia akan melalui pengumuman dari perekrutan ini. Setelah itu dia bisa melakukan login, mengisi dan melengkapi daftar diri yang sudah ditetapkan dan diisi, lalu bisa melakukan login dan logout. Kemudian ada sequence diagram untuk admin. Sequence diagram untuk admin ini, adminnya sendiri bisa melakukan login pada halaman web admin, memasang pengumuman seperti display lamaran pekerjaan yang akan dibuat, memasang pengumuman display calon pelamar pekerjaan apa saja yang sudah diterima calon pegawainya, sama bisa memasang pengumuman dari daftar-daftar pegawai yang sudah lolos hasil seleksi. Kemudian yang ketiga ada bagian sequence diagram bagian kepegawaian. Di sini data-data calon pegawai, ada data-data calon pegawai, melakukan login, perekrutan pegawai, daftar calon pegawai seleksi dan jadwalnya juga terdapat pada sequence diagram ini. Dan terdapat juga hasil seleksi. Kemudian bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, bagian user interface. Tidak orang jadu bahwa
Langsung ke aplikasinya. Unstable lagi. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi yang kami miliki, yaitu kami membuat aplikasi Android. Ini kita bisa lihat di sini adalah halaman awal aplikasi. Sebelumnya saya ingin bilang sebenarnya ini aplikasinya ada di HP saya, cuman karena laptop kami tidak kuat untuk Android Studio, jadinya kami tampilkan dulu tampilannya, nanti kami akan demonstrasikan di Android. Jadi ini adalah halaman awal aplikasi, ini adalah pesan pembuka. Kemudian beranda ini berisi ada lowongan kerja yang bisa diubah nanti di admin. Di sini juga ada tentang kami. Nah, saya juga. Baik saya. Mohon maaf atas kejadian. Saya lanjutkan kembali. Di sini ada, jika dipilih salah satu, maka akan muncul bagian register. Nah, register ini nanti kita akan masukkan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah, dan sebagainya ke dalam database. Kemudian pegawai dan admin. Namun untuk calon pegawai kami masih memiliki bug, sehingga kalau dipencet akan keluar kembali, sehingga belum bisa. Yang baru bisa adalah yang baru bisa adalah kolom admin. Kita bisa masukkan admin. Nah, di kolom admin ini kita bisa masukkan admin, kemudian password admin, masuk kemudian muncullah bagian admin di sini. Bagian admin ada lowongan kerja, ada register, ada seleksi, dan ada lowongan kerja. Untuk tombol lowongan kerja, ini kita di sini bisa lowongan kerja, seperti menghapus, mengganti, atau membuat lowongan kerja. Di sini kita bisa menemukan dan akan tersimpan. Kemudian untuk tombol register, di rencana awal kami sebenarnya untuk melihat data-data siapa saja calon pegawai yang sudah mendaftar. Di sini kami masih memiliki bug, sehingga kami ganti dengan sama seperti calon data pelamar. Kemudian tombol pengguna. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang login dan yang menggunakan aplikasi ini. Di sini kita bisa menghapus, ganti password, validasi, atau ganti status login. Cuman untuk fitur ganti password, validasi, dan ganti status login juga masih mengalami bug. Kami akan coba mendemonstrasikan untuk inian Android sebentar. Nah, jadi mohon maaf atas keterbatasannya, maka saya akan tampilkan di layar. Aduh, tidak bisa ya. Dibilang nggak usah ngapain ini, nggak usah ngapain. Sebentar. Di aplikasi ini kita coba akan melihat detail. Di sini lihat deskripsi, kemudian
Jika ingin mendaftar yang paling bawah ini, kita pilih salah satu di sini. Nah, kemudian isi data ini muncul di bagian nah, kita harus masuk ke kolom admin, masukkan admin. Di sini kita bisa update, edit, dan Mohon maaf, Mas. daftar lowongan kerja. Mau nyangga sedikit, ini tampilannya kok nge-freeze gitu ya? Saya doang atau mungkin tampilan videonya? Oh, yang di sini. Iya, semuanya nih. Patah-patah. Terlihat? Gitu. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan atau mengedit daftar lowongan kerja yang akan kita buat dari bagian admin. Kemudian kalau kita keluar, di sini ada tombol register. Tombol register ini fungsinya seperti tadi saya bilang, harusnya melihat data calon pegawai, namun yang kami tidak bisa selesaikan sehingga harus menjadi fitur yang untuk daftar lamar kerja seperti yang di awal. Kemudian di kolom seleksi ini kami belum membuat fiturnya. Kedepannya ini akan menjadi admin untuk menentukan siapa saja calon pegawai yang berhak diterima di aplikasi ini. Kemudian ada pengguna, di sini kita bisa melihat siapa saja penggunanya yang sudah masuk melalui admin ataupun calon pegawai. Kemudian kita bisa melogout. Udah. Ya, sekian presentasi. Mau bertanya? Oke, silakan. Selanjutnya yang mau bertanya, silakan di kolom chat. Ajukan pertanyaannya. Jawab kelompok 7. Tanyakan di mana kita dapatkan diri melalui aplikasi dan apa yang harus dilakukan. Oke, jawabannya yaitu dengan cara menseleksi informasi skill kandidat sesuai yang diinginkan atau tidak. Jika cocok direkomendasikan untuk bekerja, jika tidak sesuai, maka kandidat tersebut tidak akan direkomendasikan untuk bekerja. Oke, terima kasih. Next, selanjutnya pertanyaan dari kelompok lain. Gimana nih? Nggak ada. Bagaimana cara melakukan sistem rekrutmen? Oh, bagaimana? Bentar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana cara menggunakan sistem rekrutmen yang baik? Yaitu dengan cara memiliki software rekrutmen yang baik dapat membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya dengan proses data yang akurat di dalam sistem. Perekrutan akan lebih mudah membuat keputusan yang tepat dalam menerima karyawan baru. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saudara Dika mungkin jawab. Mana ada enggak? Ini dari record nih. Sudah recording.
Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya akan tutup. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.